Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah doa fajar pagi hari ini. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Baiklah, sebelum ibadah kita mulai, mari satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, kemurahan-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau mengurapi kami semua ya Bapa. Engkau lawat kami semua yang mengikuti ibadah pagi hari ini Tuhan. Sehingga Tuhan, pujian syukur penyembahan kami Tuhan berkenan kepadamu ya Bapa. Terlebih dahulu Tuhan, kalau ada salah yang ada pada kami Tuhan, kiranya Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan, Kau layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau turunkan hikmat-Mu bagi kami Tuhan yang ambil bagian pelayanan pagi hari ini. Kiranya Tuhan, pelayanan kami boleh menyenangkan Engkau, boleh memberkati jemaat yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah pagi hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancang
segenap hati kita, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah, terpuji nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan selalu baru di setiap hari. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang Bapa. Kalau kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Baik, mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Kau sudah pimpin jalannya ibadah doa fajar kami pada pagi hari ini, dari awal hingga pertengahan. Pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, kiranya semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan jikalau sebentar kembali kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkati kami dan mengurapi kami. Terlebih Tuhan Kau memberkati dan mengurapi hamba-Mu, supaya di kesempatan pada pagi hari ini, hamba-Mu boleh Engkau mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau di kesempatan pada pagi hari ini Tuhan memberikan pemeliharaannya bagi kita, perlindungannya bagi kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini, saya memberikan judul atau tema, Allah tempat perlindungan. Baik, mari kita akan membaca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 46 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, demikianlah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup orang yang percaya kepada Tuhan harus benar-benar memahami, sekalipun setiap hari kita disuguhi dengan berbagai macam berita-berita yang menakutkan. Berita-berita yang membuat banyak orang hatinya bisa menjadi miris. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan jujur saja, banyak orang menjadi ketakutan, ya, manakala mendengar berita-berita yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita tetap meyakini dan mempercayai Tuhan atas perlindungannya bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlindungan yang Tuhan Yesus sediakan sudah lebih daripada cukup untuk membuat kita merasa aman dan tentram. Bahkan segala masalah yang sedang kita hadapi, ketika kita yakin dan percaya, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dibuktikan apa buktinya? Dia senantiasa berdoa kepada Bapa bagi kesejahteraan kehidupan kita. Dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-17 di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Yohanes 17 ayat 11 dan 12 firman Tuhan katakan demikian. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi masih ada
Saya ulangi, dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Di ayat yang ke-12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan bersama-sama dengan para murid-muridnya, mereka tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Mereka tidak pernah mengalami yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Sebab Tuhan memelihara kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan mereka, Tuhan berdoa kepada Bapa supaya Bapa berkenan memelihara kehidupan para murid-muridnya, termasuk kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang meminta disafaati. Ya, tetapi Tuhan kita senantiasa bersafaat, berdoa untuk kesejahteraan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa demi peristiwa yang terjadi di sekitar kita bukanlah peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Ya. Gunung meletus, ya, terjadi bencana alam, banjir bandang, gempa bumi, bahkan berita perang. Semuanya itu tidak akan pernah menakutkan kita selama kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Pandangan matanya tidak pernah terlepas dari kehidupan kita. Manakala kita berjalan, manakala kita duduk, manakala kita bekerja dan lain sebagainya, Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meyakini, mari kita memahami dan mengerti bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia senantiasa memelihara kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang di luar Tuhan, mereka boleh mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Berita perang belum selesai. Ada banyak hal-hal yang mungkin bisa menakutkan banyak orang. Tetapi bagi kita, ketika kita meyakini dan mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa melindungi dan memelihara kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-46, di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 46 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan pasal 46 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 di dalam terjemahan yang baru. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Di ayat yang ke-5 atau ayat yang ke-6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi.
Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Di ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-8 firman Tuhan dikatakan demikian. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kalau kita menjadikan Tuhan Allah sebagai kota benteng kita, maka perlindungan dan penyertaan Tuhan itu senantiasa akan ada pada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah Allah kita sebagai kota benteng kita, sebagai tempat perlindungan kita. Angin ribut boleh datang, masalah silih berganti boleh datang. Selama kita menjadikan Allah kita sebagai kota benteng perlindungan kita, kita tetap akan ada. Sebab penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Satu ayat lagi, di dalam Yesaya pasal yang ke-41 di ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menjadikan Allah kita sebagai tempat perlindungan kita, sebagai kota benteng kita, kita tidak perlu lagi takut, kita tidak perlu lagi bimbang, kita tidak perlu lagi cemas dan khawatir. Sebab Allah senantiasa menyertai kita. Dan bukan hanya itu, Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini, biarlah boleh mendorong kita untuk kita tetap mengandalkan Tuhan, menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita. Maka penyertaannya senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan satu pujian, ku tidak takut sebab kau besertaku.
Maha besar Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Kau sudah pimpin jalannya ibadah doa fajar kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan, firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini, biarlah semuanya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, di kesempatan pada pagi hari ini, kami membawa akan pekerjaan-Mu yang ada di gereja kami GBI Porong ini Tuhan. Bapa, Engkau yang sudah memulai pekerjaan-Mu di tempat ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Engkau memberkatinya ya Tuhan, supaya pekerjaan-Mu ini boleh semakin hari, boleh semakin berkembang maju dan besar, nama Tuhan yang dipermuliakan. Memberkati Bapa dan Ibu Gembala kami, yang telah Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-domba-Mu yang ada di gereja kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau senantiasa melimpahkan kekuatan dan kesehatan, hikmat, marifat yang datang daripada Tuhan. Pengurapan-Mu senantiasa baru atas hamba-Mu ya Tuhan, untuk boleh menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami jemaat-Mu Tuhan, boleh membawa kami jemaat-Mu semakin hari, semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga doakan untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami kasih ya Tuhan. Engkau memberkati segenap para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap para menteri, aparatur pemerintah yang ada di pusat sampai yang ada di daerah-daerah ya Tuhan. Memberkati aparat pemerintahan bangsa kami, TNI maupun Polri ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau akan menjauhkan, menghindarkan bangsa kami dari segala macam bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, tsunami, kebakaran. Hindarkan dari tudung maut, kecelakaan, darat, laut maupun udara ya Tuhan. Terlebih, kiranya Tuhan Engkau akan melenyapkan, melalukan virus corona dari muka bumi ini, khususnya dari bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar, biarlah Tuhan Kau menjamah mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga doakan untuk tenaga medis Tuhan, Kau berikan sukacita kepada mereka, penghiburan, kekuatan, kesehatan. Engkau bahkan melimpahkan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, baik di dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami, terlebih-lebih Tuhan, kami menyerahkan pelayanan kami ya Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapinya ya Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan Engkau akan memberkati kami, baik berkat secara jasmani, jiwani, terlebih berkat-Mu secara rohani, melimpah-limpah atas kehidupan kami, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.